Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maira Unindra Hasibuan. Saya mahasiswa psikologi di Universitas Islam Riau dengan NPM 2481 Di dalam video ini saya akan menjelaskan diagram struktur otak yang mengalami perubahan pada penderita gangguan skizofrenia. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas apa sih itu skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Gangguan ini bukan hanya berdampak psikologis, tetapi juga biologis, terutama pada struktur otak. Selanjutnya, ada beberapa gejala pada skizofrenia. Ada yang namanya gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Gejala positif itu mencakup delusi, halusinasi, ucapan yang tidak teratur, dan perilaku yang tidak teratur. Sedangkan gejala negatif itu mencakup gejala ekspresi emosi, ucapan, dan sosialisasi yang lemah. Nah, selanjutnya gejala kognitif. Gejala kognitif adalah gangguan pemikiran dan penalaran yang umum pada orang dengan skizofrenia, bahkan dengan orang yang kecerdasannya normal atau di atas normal. Selanjutnya masuk ke bagian diagram otak. Yang pertama, kita mulai dari korteks prefrontal. Ini adalah bagian otak yang terletak di bagian depan kepala, seperti yang ada pada gambar, dan berperan dalam fungsi eksekutif seperti pengambilan keputusan, perencanaan, dan kontrol emosi. Pada penderita skizofrenia, aktivitas di korteks prefrontal menurun. Hal ini disebut hipofrontalitas dan dikaitkan dengan gejala negatif seperti kurangnya motivasi dan ekspresi yang datar. Selanjutnya yang kedua itu ada hipokampus dan amigdala yang terletak di sistem bilik. Hipokampus ini berperan dalam pembentukan memori. Pada pasien skizofrenia, ukuran hipokampus seringkali lebih kecil sehingga menyebabkan gangguan memori, jangka pendek, dan disorientasi. Sedangkan amigdala berperan penting dalam mengenali dan merespons emosi, terutama rasa takut. Penurunan volume dan aktivitas amigdala menyebabkan pasien tidak merespons emosi secara normal, misalnya menjadi datar, tidak ekspresif, atau justru sangat paranoid. Bagian hipokampus dan amigdala ini juga terdapat pada gambar. Selanjutnya ada ventricle lateral. Ventricle ini berisi cairan otak dan terletak di bagian dalam otak. Pada penderita skizofrenia, ventricle ini membesar. Hal ini menunjukkan adanya penyusutan dan kerusakan pada jaringan otak. Bisa kita lihat di gambar ini ada dua gambar. Yang di sebelah kiri itu gambar penderita skizofrenia dan di sebelah kanan itu tidak. Pada penderita skizofrenia, ventricle lebih besar dibanding yang tidak. Kesimpulan dari ketiga materi yang saya sampaikan tadi yaitu skizofrenia bukan hanya gangguan kejiwaan, tapi juga gangguan otak. Gangguan ini menyebabkan perubahan di bagian otak seperti korteks prefrontal, hipokampus, dan amigdala, serta ventricle lateral. Dengan memahami perubahan ini, kita bisa lebih paham mengapa gejala-gejala skizofrenia muncul. Sekian dari saya, terima kasih.